Maka dalam from single to couple, ingat aja kata keluarga. Pertama adalah kecilkan perbedaan. Keluarga itu pertama kecilkan perbedaan. Luangkan waktu satu sama lain untuk saling berkomunikasi. Karena tanpa waktu nggak bisa. Arahkan hatimu pada Allah. Ingat, perkawinan itu bukan Anda berdua yang membuat, tapi perkawinan itu juga Allah yang membuat. Nah, salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saya sekarang ada di Goa Batu Cermin, Labuan Bajo. Bersama saya ada teman saya waktu kuliah, yaitu Romo Hartono MSF. Kita akan jalan-jalan ke Goa Batu Cermin sambil kita ngomong-ngomong ya bro ya. Ya, oke. Romo Hartono ini dulu ketua komisi kerasulan keluarga KWI. Jadi ini orang penting nih. Orang yang memang tahu duduk perkara masalah-masalah dalam hidup berkeluarga gitu ya bro ya. Romo tugas di mana sih sekarang? Saya di Keuskupan Larantuka. Keuskupan Larantuka. Wow, udah berapa tahun? Hampir 3 tahun selepas dari KWI. Saya berkarya di Keuskupan Larantuka di satu paroki Pantura namanya Lato. Tetapi juga terlibat untuk pusat pastoral keluarga di Keuskupan Larantuka dan juga di Dewan Imam Besar. Gimana? Enak di KWI atau di daerah, Romo? Bukan enak dan tidaknya. Nah, saya senang sama jawaban itu. Punya tantangan tersendiri. Mungkin ketika di KWI saya lebih fungsinya mengkoordinasi dan juga mungkin membuat sesuatu yang bisa mengembangkan keuskupan-keuskupan. Tapi ketika kita di paroki, kita berjumpa langsung dengan persoalan umat sendiri. Misalnya hidup bersama yang sudah menjadi kebiasaan dalam umat, lalu juga situasi migran, terutama di keuskupan itu kan Nusa Tenggara itu kan pasti tentang migran perantauan itu kan banyak. Bagaimana sebuah keluarga itu kalau sejak awal bisa terpisah dengan jarak, dengan waktu, jarang ketemu, bagaimana membuat keluarga menjadi semakin indah itu juga perjuangan. Dan itu yang saya hadapi secara real ketemu dengan umat. Oke, kan kalau di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, itu masalah keluarga itu menjadi sangat pelik. Begitu tingginya angka perpisahan suami dan istri. Apakah itu juga ditemukan di daerah-daerah seperti di Larantuka? Sebenarnya persoalan itu sama ya. Apakah tentang komunikasi, apakah tentang orang yang tidak punya waktu satu sama lain. Itu menjadi awal bagaimana perpisahan itu terjadi. Karena bagaimanapun juga, kalau sejak awal misalnya masa-masa perkawinan awal, from single to couple itu nggak mudah menyatukan. From single to couple, dari hidup sendiri jadi hidup bareng bersama, itu kan tidak mudah. Karena akhirnya perkawinan itu memerlukan pertama komitmen. Karena bagaimanapun juga kalau nggak ada komitmen, janji apapun juga itu bisa saling memisahkan. Yang kedua komunikasi, itu komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, itu juga susah. Buatlah keluarga itu tritunggal, bukan aku kamu, tapi juga aku kamu dan Allah. Nah, ganya, ayo, ganya bisa tebak nggak? Ayo tulis di kolom komen. Ganya apa kira-kira? Tadi ke-nya apa? Kecilkan perbedaan. Kecilkan perbedaan. Luangkan waktu. Arahkan hatimu pada Allah. Nah, ganya apa kira-kira? Coba tebak. Yang nanti akan memberi hadiah kepada kalian. Ganya apa sih Romo? Saya juga nggak tahu. Galang relasi. Galang relasi. Wow, itu kan bisa bahaya Romo. Ada kehadiran orang ketiga. Gimana tuh? Maksudnya itu galang relasi dalam keluarga ya. Galang relasi dalam keluarga itu artinya bahwa relasi itu penting dalam hidup perkawinan dan keluarga kita. Kalau kita tidak menggalang relasi menjadi kesatuan hati satu sama lain, kemudian kita itu satu dengan pasangan itu menjadi satu tim, itu kita nggak akan bisa membuat seperti dalam kitab suci bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu. Satu itu satu hati, satu pikiran, satu visi. Maka tinggalkan masa lalu kita dan arahkan pada masa depan kita untuk Anda berdua. Itu galang relasi. Karena ternyata ya makan bareng, kemana-mana bareng, tidur bareng, serumah bareng, itu nggak menjamin terciptanya relasi, betul ya? Iya, karena kalau nggak ada kesehatian, kan kita tidak bisa hanya secara fisik bersama, tetapi secara hati, secara iman, secara doa itu bersama. Maka menggalang relasi tidak cukup hanya kebersamaan secara fisik, tapi berdoa bersama, tapi kita saling cerita, sharing bersama, itu penting. Oke, nah gimana sih Romo memaksimalkan waktu-waktu bersama?
kan bagaimana memaksimalkan kualitas waktu bersama gitu ya. Itu gimana sih sebagai keluarga? Ya. Kita mau belajar nih. Ya. Yang namanya waktu bersama itu kan tidak harus kehadiran fisik ya. Tetapi kita juga kan sekarang ini model sekarang kan kita punya gadget yang seharusnya dalam keluarga bisa menyatukan sapaan-sapaan, pujian-pujian, lalu juga saling tahu satu sama lain, keresahan apapun kan penting. Nah itu salah satu cara kita untuk menggalang relasi. Lalu yang kedua, sekecil apapun dalam hidupnya, kalau keluarga itu penting, kalau pasanganmu itu penting, pasti kamu akan memberikan informasi apapun pada pasanganmu. Diusahakan. Harus. Gitu ya. Bukan tidak diusahakan, harus. Karena apa? Kalau yang kamu anggap itu penting dalam hidupmu, pasti kamu juga akan memberikan komunikasi itu akan menjadi penting dalam kebutuhan keluargamu. Oke, ini karena lagi ada orang lewat, rombongan lewat, kita lihat-lihat dulu ya. Ya. Inilah Goa Batu Cermin. Ini jalan menuju goanya, Labuan Bajo. Kiri kanan saya ini ada goa-goa batu-batu dan juga pohon-pohon bambu. Permisi. Permisi. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, Romo Hartono, sebetulnya akar masalah apa sih dalam keluarga yang membuat orang pada akhirnya menyerah untuk hidup bersama? Ya udah deh, udah capek, udah segala usaha dilakukan, dicoba, diupayakan, tapi akhirnya orang patah gitu loh. Ya. Apa? Ya. Yang pertama tentu komunikasi ya, karena komunikasi itu penting sebetulnya untuk memahami satu sama lain. Tanpa sebuah komunikasi yang saling mengenal itu kita tidak tahu apa yang menjadi isi hati orang lain. Maka dialog dengan hati itu penting. Ini pertama bagi saya kunci komunikasi. Yang kedua, yang penting dalam hidup kita adalah punyailah semangat berkorban. Nah, saya mengatakan dalam ketika saya menghadiri 50 tahun perkawinan seorang opa dan oma, saya pernah bertanya, apa sih rahasia sampai 50 tahun perkawinan? Saya pikir dengan kata-kata entah kesetiaan yang nilai-nilai yang luar biasa dan berkat. Enggak. Si opanya mengatakan, Romo, kami bisa 50 tahun perkawinan karena saya berani mengalah. Berani ngalah? Iya, mengalah itu bukan karena kalah. Mengalah itu punya kesediaan untuk berkorban untuk pasanganku. Nah ini yang kadang-kadang susah kita dapatkan. Karena banyak orang kadang-kadang egois, pengen dipenuhi. Tapi untuk altruis, memberi itu susah. Maka hidup itu indah bukan ketika memiliki banyak, tapi ketika memberi banyak. Termasuk dengan pasangan, kalau dia itu bagian hidup saya nggak merasa rugi untuk berkorban untuk pasangan saya. Toh itu juga untuk kebahagiaan saya. Itu sama nggak tuh sama kata-kata orang-orang sekarang kalau berantem gitu, udah yang waras ngalah, itu sama nggak kayak gitu? Lah, mengalahnya itu tergantung dari kesadaran diri ya. Kalau orang mengalah dalam arti karena merasa buntu, lalu merasa ya sudah nggak bisa apa-apa, itu bukan seperti itu. Tapi mengalah berkorban itu artinya punya kesadaran bahwa memang aku tidak sepenuhnya bisa membuat pasanganku seperti yang aku miliki, tapi aku seperti yang aku ingini. Tapi aku berusaha untuk menjadikan diriku menjadi lebih baik demi pasanganku gitu loh. Nanti kalau model seperti ini itu terjadi dalam hidup kita, pasti pasangan juga akan merasakan bahwa oh iya, dia sudah berkorban banyak untuk saya juga harus berkorban untuk dia. Harapannya seperti ini, saling mengorbankan, saling menghormati, saling memprioritaskan pasangan kita. Nah, Romo, ini di depan kita ini ada 2 cabang nih Romo. Cuman kita doang nih, antara ke kiri sama ke kanan. Nah, seringkali pasangan suami istri ada di persimpangan jalan. Yes. Mau melanjutkan hidup bersama atau menyerah saja. Apa saran Romo untuk mereka-mereka yang sedang ada di persimpangan jalan ini nih? Karena justru itulah mereka di masa yang berat-beratnya itu. Mau berpisah tapi ingat janji perkawinan, mau tetap terus tapi kok saling menyakiti dan menyiksa, itu gimana tuh ya? Kalau menurut saya kita ke sini atau ke situ, Pak? Kalau ke Batu Payung dulu ke sini, tetapi kalau Batu Cermin langsung ke sana. Tanya guide-nya saja, tanya guide. Oh, lurus. Oke. Kita rada cepet. Oke, Mbak. ya. Di belakang Ini ibu-ibu. sudah ditunjukkan kalau kita diajak untuk dalam pesan lurus. Lurus. Itu punya makna. Punya makna apa? Ya memang rencana Allah sejak awal adalah untuk perkawinan itu sampai akhir. Maka kita perlu untuk menjadi pribadi yang memperjuangkan jalan lurus dalam perkawinan itu. Jangan belok-belok gitu ya. Jangan belok-belok.
boleh kita sesekali belok tapi jangan melirikan, bukan dalam. Masalahnya seringkali kalau belok malah enak, gimana dong? Ya kadang-kadang selingkuh kan selingan setiap tikungan ada. Setia itu setiap tikungan ada, tapi kita diajak dalam hidup kita untuk lurus pada janji perkawinan, lurus pada jalan yang ditujukan Tuhan. Tuhan sudah membantu kita untuk menjadi pribadi yang baik, pasangan yang baik dalam perkawinan. Ini di belakang kita ada ibu-ibu. Ini ibu-ibu dari kelompok mana sih, Bu? Dari Jakarta ya, Bu? Dari kelompok apa? Yana. Yana itu apa ya? Komunitas Single Mom Katolik. You are not alone. Komunitas Single Mom Katolik. Ketuanya siapa sih? Saya baru dengar. Ibu Yayu. Oh, Ibu Yayu. Oke. Saya mau tahu, coba tunjukin yang mana ketuanya. Salam kenal, saya Romo Yosef dari Jakarta. Ya, saya juga ketua yang dari Jogja. Ya. Ini yang dari Jakarta, Jaya Pusat. Oh ini, Mbak Yayu salam kenal, saya Romo Yosef dari Bible Learning. Hai Romo Yosef, Ini senang sekali. Mbak Yayu lagi sama siapa sih bawa rombongan? Ya, saya dengan sista-sista sebutannya di Sista. komunitas Yana karena we are sister in Christ. Dan kita saat ini sedang di Labuan Bajo, tepatnya besok kita akan meresmikan satu Gua Maria, Romo. Wow. Yang didonasikan dari komunitas Yana untuk masyarakat di Paroki Nunang di Gereja Santo Mikael. Oh kayaknya bawa satu Romo ya dari Jakarta ya? Iya, namanya Romo Ferry Susanto. Mungkin Oke. Romo kenal. Enggak. Nah, sebetulnya apa sih kegiatan isi dari kegiatan kelompok Yana ini? Ngapain aja? Nangis bareng atau dugem bareng atau apa sih sebetulnya? Komunitas Yana itu, Romo, itu suatu wadah bagi single mom Katolik. Jadi baik yang berpisah karena bercerai atau yang suaminya meninggal. Dan kita sedikit membatasi usianya di bawah 60 tahun agar memang wanita-wanita itu yang masih produktif membesarkan anak-anak mereka bisa saling meningkatkan iman dan juga sharing pengalaman cerita kehidupannya sehingga bisa lebih memotivasi dan menguatkan satu sama lain. Saya dengar Mbak Yayu itu baru nikahin putra satu-satunya ya? Iya betul, Romo bisa aja. Iya. Romo kenal nggak Romo yang mendekatin anak saya? Mbak Yayu, itu sebelum anak Mbak Yayu namanya Richard kalau nggak salah kan? Betul. Itu perjuangan sampai ke situ tuh penuh air mata nggak sih sebetulnya? Aduh. Karena Mbak Yayu kan saya tahu ketika Richard masih kecil suami Mbak Yayu sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Betul. Bayangin coba, nah itu gimana? Ya, semuanya karena kebaikan Tuhan, Romo. Karena waktu papanya Richard itu dipanggil Tuhan, waktu itu Richard masih berusia 2 tahun. Dan saya sendiri masih berusia 33 tahun. Sekarang Richard udah 30 tahun. Jadi selama 28 itu saya mengimani bahwa pasti Tuhan itu punya rencana buat semua yang saya alami. Setiap orang pasti punya masalah, tetapi saya selalu berharap dan berpegang sama Tuhan. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Itu aja, Romo. Jadi bagi setiap single mom yang lagi pusing karena dicerai, berpisah atau ditinggal mati pasangan, jangan pernah menyerah gitu ya pesannya ya. Betul, betul. Karena Tuhan yang sama yang juga melindungi saya dan anak-anak pasti juga akan melindungi para single mom lainnya di luar sana. Kalau Anda mau bergabung dengan single mom, silakan hubungi Mbak Yayu ya. Ya, Supaya atau- Anda tidak sendirian berjuangnya, nangisnya nggak sendirian, happy-happynya juga nggak sendirian. Seperti ibu-ibu sisa-sisa katanya kelompok Yana ini yang lagi ke Labuan Bajo. Kita sudah sampai nih ke Batu Cermin Labuan Bajo. Kita akan masuk ke situ. Jadi tadinya dulu ini adalah di bawah laut, tapi karena kita lihat deh pokoknya nanti bagusnya kayak apa ya. Ikuti saya terus. Bye-bye. Jadi ini saudara-saudara Goa Batu Cermin Labuan Bajo. Saya ajak semua Anda untuk keliling. Kita jalan-jalan bareng, lihat karang-karangnya, lihat luar biasanya ciptaan Tuhan. Ini alam lah yang membentuk ini semua. Apakah Anda lihat bahwa batu-batu karang ini itu begitu kokohnya dari segala hujan, badai, panas terik matahari, dari segala pengerusakan-pengerusakan, tetapi batu karang tetap bertahan.
maka kita pun diajak untuk punya iman yang sekuat batu karang. Bersama siapa? Ya bersama Tuhan tentunya. Lihat saudara-saudara, luar biasa bagus. Kita sebut nama Tuhan dulu, dalam nama Yesus. Gitu. Indahnya luar biasa. Jadi ini dulu di bawah permukaan laut. Inilah gua batu cermin. Kita naik terus. Tidak terasa kita sudah di atas ini. Pemandangannya sepi, tidak ada orang. Ya, inilah gua batu cermin.